perdana gugatan perdata yang diajukan oleh selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 19 Mei 2025 kemarin. Gugatan itu terkait dengan pengakuan hak identitas anak yang diklaim Lisa sebagai hasil hubungannya dengan RK. Lisa tampak hadir dengan riasan dan setelan yang elegan, namun sayangnya baik RK maupun kuasa hukumnya absen dari ruang sidang. Hal itu tak pelak membuat kuasa hukum Lisa cukup geram, bahkan menyebut pihak RK tak siap beradu fakta di persidangan. Di sisi lain, kuasa hukum RK menjelaskan bahwa pihaknya sudah bersurat ke pengadilan meminta sidang untuk diundur. Alasannya karena ada hal teknis yang harus diselesaikan, sehingga bukan serta-merta tidak menghormati proses hukum. Tadi kan sempat diskors persidangan, katanya tergugat sudah hadir. Kita tunggu diskors persidangan hampir 20 menit tadi ya? Ya 20 menit kan? Ternyata juga tidak hadir. Jadi terbukti ketika yang tidak hadir di sidang itu siapa gitu. Siapa membuktikan fakta kita buka di persidangan ini? Hari ini tanggal 19 Mei ya, 2025, benar Pak Ridwan Kamil telah mendapatkan surat panggilan resmi kemarin. Nah, dijadwalkan tanggal 19 Mei tentang gugatan perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata yang dilayangkan oleh Lisa Mariana terhadap Pak Ridwan Kamil. Perkara nomor 184 tahun 2025 di PN Bandung. Kami, kuasa hukum, sudah menyampaikan sebetulnya surat pengunduran jadwal persidangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Apa alasannya? Semata-mata teknis dan administratif terkait dengan tim kuasa hukum. Jadi tidak ada alasan lain. Kami tidak mengabaikan, bukan berarti kami tidak menghormati proses hukum di persidangan Pengadilan Negeri Bandung, tetapi memang di hukum acara perdata di Indonesia itu diatur sebetulnya kalau tergugat tidak hadir maka bisa dipanggil sidang berikutnya. Itu diatur dalam pasal 127 HR 159. Kekecewaan luar biasa juga diungkapkan oleh Lisa Mariana lantaran pihak Ridwan Kamil tidak menghadiri persidangan. Padahal dirinya datang ke Pengadilan Negeri Bandung untuk memperjuangkan hak identitas anaknya yang diklaim merupakan darah daging RK. Namun pandangan tersebut dibantah oleh pihak sang seteru. Apalagi kasus yang bergulir adalah perdata, bukan perdana. Kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Itu aja. Tadi kecewa nih, kecewa nggak hadir. Ya kecewa, harusnya kan hadir. Yang namanya gugatan perdata itu hal biasa. Tidak benar ada bahwa tidak menghormati proses hukum. Itu hal biasa, lumrah. Di dalam perdata itu nggak ada masalah. Toh juga hukum acara perdata juga ngatur itu. Jikalau tergugat tidak hadir, maka majelis hakim akan memanggil pihak yang tidak hadir. Kan gitu. Nah, tanggal 28 Mei kan? Nah, nanti kita hadir berikutnya. Alasan tadi kan sudah disampaikan. Semata-mata teknis saja itu. Seperti apa teknis ya kan nggak bisa sampaikan toh kan gitu. Kekecewaan Lisa karena tidak bisa bertemu Pak RK Ya kan nggak harus ketemu, ngapain harus ketemu gitu kan sudah diwakili pengacara. Kan nggak harus ketemu gitu. Kan ini perdata gitu loh, bukan pidana bos. Gitu. Tapi Lisa Mariana juga menyebut mengungkapkan kekecewaan karena Pak RK ini tidak hadir dalam persidangan. Ya silakan aja dia kecewa. Apa urusannya kecewa gitu loh. Ini kan kasus perdata. Ya kan? Akibat ketidakhadiran pihak RK, sidang pun terpaksa ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada 28 Mei 2025 mendatang. Kuasa hukum Lisa pun menyindir kepada sang mantan Gubernur Jawa Barat untuk hadir dan membuktikan martabatnya. Apalagi
Ia merupakan salah satu publik figur ternama, sudah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir hargai setiap proses persidangan ini. Saya dapat informasi itu sidang keduanya di tanggal 28 Mei gitu, hari Rabu. Nah tentu kita harus hadir, siap kita hadir sidang berikutnya. Jadi hari ini tidak hadir itu semata-mata karena teknis saja. Kira-kira begitu. Kalau ini kita sudah sepenuhnya dikuasakan kepada lawyer, justru kan lebih enak. Kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil sudah menunjuk lawyer untuk menghadiri persidangan. Sehingga itu lebih bagus secara profesional kami yang menghadapi persidangan selanjutnya. Apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana terkait dengan gugatan perbuatan melawan. Jadi memang sudah ada surat kuasanya dan itu sudah kami dapatkan. Lebih lanjut, kuasa hukum Lisa menyatakan bahwa kehadiran tergugat dalam agenda mediasi sangat penting untuk menghormati proses hukum dan meluruskan berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, kuasa hukum RK menyatakan bahwa mereka siap untuk datang menjalani persidangan. Lantas, akankah RK sendiri hadir dalam persidangan minggu depan atau hanya diwakilkan oleh pengacaranya? Anak yang telah lahir di warga negara Indonesia ini dan dia perlu diperjuangkan. Baik, untuk nantinya katanya RK sendiri diwakili sama kuasa hukum. Tidak masalah, itu hak dia. Cuman yang saya ingatkan, kita kan tahu semua hukum acara. Dalam surat edaran Mahkamah Agung itu dalam agenda mediasi, prinsipal ataupun tergugat ataupun Ridwan Kamil harus hadir satu kali. Kalau tidak, dia dianggap tidak menghormati pengadilan. Kita kan bermartabat di sini. Isu-isu liar di luar itu harus kita luruskan. Ya. Intinya itu aja yang saya sampaikan. Kita sekarang sudah di ranah hukum. Ya. Lebih menghormatilah semua proses hukum. Ada masalah, tidak sebuah kewajiban sidang pertama harus hadir, tidak. Kan sudah diwakilkan di di surat kuasa. Dan undang-undang juga di hukum acara juga kan pengacara ya prinsipnya kan bisa diwakili oleh pengacara, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Jadi nggak perlu dibesarkan kalau Pak Ridwan Kamil hari ini tidak hadir, yaitu proses lumrah, hal biasa dalam sidang pertama ya pengacara yang mewakilkan gitu loh, yang diwakili oleh pengacara itu clear, nggak ada masalah itu. Ini kan kasus perdata, bukan kasus pidana. Ini perlu diingat teman-teman, jangan salah. Ini kasus perdata, bukan kasus pidana. Jadi Pak Ridwan Kamil telah menunjuk kuasa hukum, yang berikutnya nanti kuasa hukum yang akan menghadiri persidangan. Ya terkait dengan saksi-saksi nantinya ya nanti kita lihat siapa yang diajukan, kami juga akan menghadirkan saksi, nanti akan kami sampaikan juga gitu loh. Baik Lisa maupun RK sampai saat ini masih tetap teguh dengan keyakinan masing-masing. Lisa menyatakan bahwa dirinya 100% sangat yakin putrinya adalah darah daging dari suami Athalia Praratya. Sementara itu, RK juga bersikeras bahwa seluruh klaim Lisa terkait anak adalah kebohongan. Sebetulnya nggak aneh sih sebetulnya. Kenapa dia tuntut di sana? Memang hukum acara perdata kita mengatur bahwa gugatan diajukan di kediaman tergugat. Nah, itu nggak salah sebetulnya. Itu namanya kompetensi ya, kompetensi relatif namanya itu nggak ada. Tapi persoalan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Pak Ridwan Kamil, ya silakan dibuktikan saja apa gugatan perbuatan melawan hukum itu. Apa yang sudah dilakukan? Salah di mana Pak Ridwan Kamil? Undang-undang apa yang dilanggar? Kan gitu. Namanya kan gugatan perbuatan melawan hukum. Kan itu yang digugat. Ya silakan dibuktikan saja. Nanti kan ada dalilnya. Siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya. Itu hukum perdata seperti itu. Hukum acaranya begitu. Ya kalau materi gugatannya dia bisa buktikan,
ya silakan kita lihat nanti seperti apa putusannya gitu. Seperti diketahui, RK melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik. Sejumlah saksi termasuk Revalino Tuasei yang mengaku merupakan ayah biologis dari anak Lisa telah diperiksa. Namun, Lisa sampai detik ini mengaku belum mendapat panggilan dari pihak kepolisian. Kuasa hukumnya bahkan sampai menyindir apakah laporan hukum tersebut hanyalah main-main. Buktinya sampai sekarang laporan mereka klien kami belum dipanggil kok, gitu loh. Saya kembalikan lagi ke pihak Bapak RK dan laporannya itu main-main apa tidak gitu. Didoain aja baik-baik. Semoga lancar, berjalan dengan lancar. Terus yang sekarang sedang berlangsung di Barreskrim. Nah tentunya kan semuanya sudah diperiksa. Saya dapat informasi rumah sakit sudah diperiksa, dokter rumah sakit Pitalaya sudah diperiksa, kemudian dokter rumah sakit Buah Hati juga sedang dilakukan proses pemeriksaan. Nah tentunya nanti itu selesai semuanya. Kan namanya proses penyidikan ini kan harus punya by data semuanya. Tidak bisa serta-merta memanggil pihak segala macam tanpa dasar hukum. Semuanya kan ada dipanggil, saksi dipanggil. Nah kemudian nanti pada ujungnya PLM akan dipanggil, sabar aja gitu loh.